Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Munim dengan NPM 22106310080069 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Slamet Riyadi SPD MPD. Saya, Muhammad Zaini Munim, akan membahas tentang perkembangan teknologi dan etika. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI merupakan tren yang semakin pesat di era digital. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula pertanyaan etika yang perlu kita pertimbangkan. Etika dalam pengembangan AI melibatkan prinsip-prinsip dan praktik yang memastikan penggunaan teknologi ini dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Poin yang pertama yaitu etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi adalah bidang yang menilai dan memastikan bahwa inovasi serta penerapan ilmu dan teknologi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu aspek pentingnya adalah tujuan dan manfaat sosial, di mana teknologi harus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Teknologi juga harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, guna mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip keadilan dan non-diskriminasi sangat penting, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan secara tidak proporsional oleh perkembangan teknologi dan mencegah bias dalam algoritma serta sistem teknologi. Privasi dan keamanan data merupakan aspek penting lainnya. Dengan perlindungan data pribadi pengguna dan dari penyalahgunaan dan kebocoran menjadi prioritas utama, serta transparansi tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Tanggung jawab pengembang teknologi juga sangat signifikan. Pengembang harus bertanggung jawab atas dampak produk mereka, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mematuhi kode etik profesional yang menekankan integritas, transparansi, maupun tanggung jawab sosial. Keamanan dan keselamatan teknologi harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan keamanannya sebelum diimplementasikan secara luas. Pengembang harus memastikan produk mereka aman, digunakan, dan memiliki mekanisme untuk menangani kegagalan atau serangan siber. Pengguna juga harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang sadar tentang penggunaan teknologi, termasuk risiko dan manfaatnya. Ini termasuk melibatkan mereka dalam proses pengembangan untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Transparansi dan kejelasan informasi tentang teknologi harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dampak lingkungan dari teknologi juga harus dipertimbangkan. Pengembangan teknologi harus berkelanjutan dan dilakukan dengan penilaian dampak lingkungan yang menyeluruh. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai ilmu disiplin dalam pengembangan teknologi dapat membantu memahami dan mengatasi dampak sosial, etis, dan lingkungan secara komprehensif. Regulasi dan kebijakan yang jelas serta penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi dilakukan secara etis. Edukasi dan kesadaran publik tentang etika teknologi juga penting. Pendidikan etis harus dimasukkan dalam kurikulum akademis untuk membekali generasi mendatang dengan pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab etis. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu etis terkait teknologi perlu ditingkatkan, mendorong partisipasi aktif dalam diskusi etis. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, pengembangan ilmu teknologi dapat dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Poin yang kedua adalah etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi mencakup prinsip-prinsip dan praktik yang memastikan bahwa pengembangan, implementasi, dan penggunaan sistem informasi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan adil. Salah satu aspek utama adalah privasi dan keamanan data, di mana pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan, pencurian, atau kebocoran. Ini mencakup penerapan teknologi enkripsi,
kontrol akses yang ketat, serta kebijakan perlindungan data sesuai dengan regulasi seperti GDPR. Selain itu, sistem informasi harus dirancang untuk mencegah bias dan diskriminasi, memastikan bahwa algoritma dan proses pengolahan data tidak memarginalisasi atau merugikan kelompok tertentu. Ini memerlukan audit berkala dan penilaian etis terhadap algoritma yang digunakan. Transparansi adalah aspek etika lain yang penting dalam sistem informasi. Pengguna harus diberitahu dengan jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta diberikan kontrol atas data tersebut. Ini termasuk memberikan opsi bagi pengguna untuk menyetujui atau menolak penggunaan data mereka, serta mengakses dan menghapus data pribadi mereka jika diinginkan. Tanggung jawab pengembang dan operator sistem informasi juga sangat penting. Mereka harus bertindak dengan integritas dan tanggung jawab, memastikan bahwa sistem yang mereka buat dan kelola berfungsi dengan benar dan aman, serta memiliki rencana kontingensi untuk menangani kegagalan atau insiden keamanan. Poin yang ketiga adalah tantangan etika dalam penggunaan teknologi. Tantangan etika dalam penggunaan teknologi informasi mencakup berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan penanganan yang hati-hati untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan teknologi adalah privasi dan keamanan data. Dalam era di mana data pribadi menjadi komoditas berharga, kebocoran data dan penyalahgunanya menjadi ancaman serius. Perusahaan teknologi seringkali mengumpulkan jumlah besar data pribadi tanpa transparansi yang memadai tentang bagaimana data tersebut akan digunakan atau dengan siapa data akan dibagikan. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan privasi dan hak pengguna untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Selain itu, bias dalam algoritma dan kecerdasan buatan menjadi perhatian besar. Algoritma-algoritma yang digunakan untuk mengambil keputusan otomatis seringkali didasarkan pada data historis yang dapat mencerminkan bias sosial atau kecenderungan diskriminatif. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam penilaian kredit, seleksi karyawan, atau sistem hukum. Membedakan antara data yang relevan dan data yang tidak, serta memastikan bahwa algoritma tidak memperkuat atau mengulangi ketidakadilan yang ada, menjadi tantangan penting dalam penggunaan teknologi informasi secara etis. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi permasalahan. Pengguna seringkali tidak diberikan informasi yang cukup tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dikelola oleh perusahaan teknologi. Keterbukaan yang buruk dapat mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap teknologi dan perusahaan yang mengelolanya. Selain itu, pengambilan keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penggunaan teknologi dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Dampak sosial dari teknologi juga perlu dipertimbangkan secara serius. Perkembangan dalam otomasi dan kecerdasan buatan dapat mengubah landscape pekerjaan secara drastis, mengancam untuk menggantikan pekerjaan manusia dengan otomatisasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Di samping itu, teknologi juga dapat memperkuat kesenjangan digital, meninggalkan sebagian masyarakat tertinggal dalam akses dan pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Regulasi yang tepat dan kepatuhan hukum merupakan tantangan tersendiri dalam mengelola penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang cepat seringkali melebihi kemampuan peraturan yang mengatur penggunaannya dengan tepat waktu. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktek-praktek yang tidak etis atau ilegal. Pemerintah dan badan pengatur perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif. Pentingnya pendidikan dan kesadaran etis juga tidak boleh diabaikan. Semakin banyak orang yang menggunakan teknologi informasi tanpa memahami implikasi etisnya dapat meningkatkan risiko perilaku yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merugikan. Edukasi tentang etika teknologi informasi, baik bagi pengembang maupun pengguna, menjadi kunci untuk membangun budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kolaborasi antara pengembang teknologi, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Hanya dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan aspek etika, privasi, keamanan, transparansi, dampak sosial, regulasi, dan pendidikan etis,
kita dapat memastikan bahwa teknologi informasi digunakan untuk menciptakan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, sembari mengurangi resiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Poin yang terakhir adalah etika dalam pengembangan ilmu teknologi dan teknologi sehari-hari. Etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi sehari-hari memainkan peran penting dalam memandu kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan keputusan yang melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan kesadaran akan prinsip-prinsip moralitas dan pertimbangan kritis terhadap implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari inovasi teknologi. Dengan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang etika, kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita, serta berusaha untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Misalnya dalam konteks penggunaan teknologi digital. Kesadaran akan privasi dan keamanan data membantu kita untuk melindungi informasi pribadi dan menghindari penyalahgunaan. Selain itu, penggunaan teknologi untuk kegiatan bisnis atau sosial juga memerlukan evaluasi etis, seperti dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan kecerdasan buatan atau analisis data besar-besaran yang dapat mempengaruhi hak-hak individu atau kelompok. Dengan memasukkan pertimbangan etika dalam setiap aspek pengembangan dan implementasi teknologi, kita dapat memastikan bahwa inovasi berkontribusi positif terhadap kehidupan kita secara keseluruhan, serta mempertahankan integritas dan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.